Jadi kalau kamu mau ini apa mau selamat di kampus itu memang yang didekati itu jangan mahasiswa, tapi dosen. Maksud didekati itu bukan didekati untuk jadi pacaran atau apa ya. Tapi ya dekat gitu, di chatting, kasih perhatian gitu, ibu-ibu bapak-bapaknya. Atau jatuhnya jadi selingan. Hah? Selir. Nggak, selir? Enggak lah. Kan kamu mau sukses di kampus kan? Mau kumlot kan? Mau jadi mahasiswa dengan prestasi akademik atau non akademik kan itu tergantung dosen, saudara. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Junjun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang berasal dari perbatasan Kabupaten Pangandaran dengan Jawa. Nah, langsung saja kita sambut wanita cantik satu ini. Ini dia, Christina. Halo Christina. Halo. Asik, susah banget ya. Apa namanya? Boleh disebutin panjangnya apa supaya orang itu tidak multitafsir gitu. Oke. Nama saya aslinya Christina Sevi Anggita, bisa dipanggil Tina. Tina. Bukan mualaf ya. Kenapa nggak dipanggil Chris? Takut Oh, ini Gimana login ya? gitu ya. Takut login. Jadi panggilnya Tina gitu. Iya. Kenapa nggak dipanggil Sepi? Sepi Nanti ya. Misalnya. Nanti kayak hewan. Oh. Sapi. Oh, sapi tuh. Wah, jokesnya mulai ini. Tapi itu kenapa sih bisa jadi Christina gitu? Jadi dulu tuh gini, saya lahir itu tahun 2001. Nah, tahun 2001 itu kebetulan pas Orde Baru kan. Orde Jadi Baru. kan lagi krisis ekonomi. Nah, nggak tahu kenapa ayah saya itu namain saya itu dari Kris. Nah, Kris kan krisis ya. Oh, krisis. Jadi, terus Tina itu singkatan dari orang tua, Yati dan Dona. Jadi Yati Christina. dan Dona. Nah, seperti itu. Kirain waktu itu pas krisis tuh ini apa semua orang tuh nggak tahu satu sama lain, nggak tahu agama ini, nggak tahu nama itu. Terus pas tahu dari namain Christina, aduh kok Kristen ya. Enggak. Enggak ya. Islam dari lahir. Islam dari lahir. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya komandernya. Ya. Turunan. Turunan ya. Oke, asli Mangunjaya. Mangunjaya sebelah mana tuh? Mangunjaya, Desa Jangraga. Jangraga. Mangunjaya itu kan perbatasan sama Jawa. Ada ini nggak apa? Campuran Jawanya nggak? Enggak sih. Enggak ya? Kalau daerah saya itu Sunda semua. Sunda semua. Tapi kan ada yang beberapa yang memang Jawanya Jawa, juga iya. lekoh Jawa, gitu kan. Jawa Koek. Jawa Koek ya kan? Iya. Soalnya bapak saya juga di sana. Di Kalipucang. Kalen Anyar Oh. situ. Nah, di sana banyak entog ya. Banyak entog meri. Soalnya banyak sawah juga. Iya kan? Jadi kalau makanan ke Mangunjaya itu khasnya entog ya Iya. biasanya. Di Soto entog. Soto entog gitu kan itu Mangunjaya. Saya juga sempat punya ini kan di Mangunjaya. Apa? Ya, semacam inilah. Deketan teman kayak gitu lah. TTM. Teman tapi meninggalkan. Sad boy ya tuh. Tapi kenapa? Oke, lanjut nih. Kamu sekolah SD, SMP di Mangunjaya? Jadi sebenarnya tuh kalau lahir itu di Bandung sih. Oh, lahir di Karena Bandung. ayah kandung itu di Bandung. Mm-mm. Ibu Garut. Tapi karena ibu nikah lagi sama orang Mangunjaya, jadi saya gede di Mangunjaya. Kalau SD pernah di Garut sih. Di Garut ya? Iya. Garut. Hah? Garut, ya sama si Robi juga asal Garut. Garut belah mana? Nenek moyangnya. Cuma Garut dia sama. kan dia naturalisasi. Oh. Aduh. Oh jadi memang sebenarnya bukan asli Iya. Mangunjaya gitu, tapi menikah lagi ibu dengan orang Iya. Mangunjaya. Berarti di Mangunjaya udah dari SD atau SD kelas 4. SD kelas 4 pindah dari sana. Itu ada shock culture nggak dari anak kota jadi anak kampung Banget. perbatasan? Gimana? Karena dulu kan waktu SD itu sempat
pindah sekolah itu 3 kali. Wah, Bener. itu pindah-pindah Bandung, Garut, Mangunjaya gitu. Enggak, Garut 2 kali terus pindah ke Mangunjaya. Oh. Terus apa yang bikin shocknya apa? Gak ada mall di sini atau gimana? Enggak sih. Tapi iya ya, tapi itu salah satunya. Ah. Jadi kalau berbicara shock culture shock gitu. Karena yang pertama itu dari bahasa. Dulu dari kecil itu bahasa Indonesia. Bentar, orang Bandung kan? Iya, tapi ayah itu lama di Bali. Oh, Jadi, mama? Mama mah di sini di Bandung dulu. Tapi kan harusnya bahasanya mama ini dong. Enggak, tapi semua keluarga ayah kan yang dari Bandung itu keluarga ayah. Keluarga ayah semua bahasa Indonesia. Wah. Jadi saya nggak tahu bahasa Sunda. Astagfirullahaladzim. Terus orang Bandung udah. pas pindah ke Garut itu kan Sunda. Dari keluarga ibu juga ada yang Sunda, ada yang Indonesia, tapi kebanyakan Indonesia. Cuman kalau dari keluarga ibu itu jadi ada teh, mah gitu kan. Jadi kalau Sunda itu kan gitu ya, Indonesia Sunda itu kan aku mah gitu Aku kan. mah, gitu kan. kayak kamu kayak mahasiswa Unpad aja. Nah, gitu. Jadi Serius mahasiswa Unpad dulu Sundanya campur-campur kan? Aing mah gak tahu nah, gitu. Nah sih bahasa Banten, Sunda Banten campur. Aduh. gitu. Aduh. Terus. Nah, yang pertama dari bahasa itu pas ke Garut itu jadi nggak bisa gimana ya? Bukan nggak bisa berinteraksi, tapi nggak bisa komunikasi secara bukan intens, jelas gitu. Karena kan nggak bisa, nggak ngerti juga. Nah, yang pertama itu dari bahasa, kemudian yang kedua itu dari makanan. Makanan? Iya, dari Gak suka makanan Garut. Emang kenapa makanan Garut? Nggak tahu sih. Jadi waktu bukan jadi pas ke Garut itu pertama kali makan kangkung yang kayak gitu. Astaga. Bener, asli Masih Bandung gak ada kangkung ya? ada, tapi ibu tuh nggak tahu, dari kecil itu jarang masak kangkung ya? kayak gitu. Terus gendot. Tapi kalau tempe tahu itu emang sering sih gitu. Cuman kamu tahu fakta gendot gak? Kalau kamu makan gendot keluar gendot. nah itu juga ada cerita dulu pas SD kan. Mamahnya ibu tuh masak gendot dicampur tempe kayak gitu kan. Nah terus, mak ini apa, katanya gendot, cina enak gitu. Terus kan dimakan, oh iya enak juga gitu kan, kayak sayuran kayak biasa gitu. Nggak beda jauh sama kangkung. Sebelum makan gendot itu makan kangkung dulu. Nah terus pas, mohon maaf ya, pas BAB keluar itu lagi. Keluar gendot lagi kan? Nah terus kan bilang ke mak apa ada yang salah ya dari pencernaan gitu kan. Lah emang iya, katanya emang gitu. Jadi sebenarnya kita makan gendot tuh makan apa ya? Jadi yang dibawa itu katanya cuma sari-sari sama seratnya doang katanya gitu. Tapi nggak tahu lah. Gendot. Oh pernah makan gendot? Keluar gendot lagi kan? Salah satu makanan yang unik memang, dia tetap mempertahankan bentuknya walaupun dihantam berbagai cobaan di dalam perut itu. Nggak tahu genjer kemana orang? Gendot. Gendot loh. Oke. Nah, terus kamu memulai kehidupan di Mangunjaya nih. Dari kelas 4 SD. Iya. Adaptasinya gimana di sana? Agak sulit. Karena kan Sunda dari Garut ke Pangandaran itu kan beda banget. Beda. Apalagi Mangunjaya itu kebanyakannya Jawa kan. Gitu. Terus Sundanya itu Sunda kasar. Kebanyakan. Benar, karena kan Jawanya juga Jawa kasar kan kalau Sundanya. Jadi benar-benar adaptasi lagi. Kalau orang Pangandaran datang ke Bandung itu Sundanya dikiranya kasar, dikiranya bentak-bentak orang. Iya. Padahal orang Bandung Sundanya nggak ini amat kan, maksudnya mereka malah udah campur-campur kan, malah banyak yang nggak bisa bahasa Sunda juga kan. Iya. Macam kau lah. Rusak sih Sunda di Bandung. Kalau Sunda Garut itu kayak boleh. Itu Garut itu. Aduh. Nah, SMA di Mangunjaya. Iya. SMA atau MTS? SMA. Ada cerita menarik gak di SMA? Ada. Apa tuh? Jadi dulu pas SMA tuh aku kan gimana ya,
flat aja sih sebenarnya kalau misalkan dari pergaulan. Flat tuh maksudnya nggak Ya, gaul datar sama lah. yang lain atau biasa aja gitu kayak Iya yang biasa aja, lain-lain biasa gitu. aja. Tapi seiring berjalannya waktu, pas kelas 2 mau ke kelas 3 SMA, karena bosan dengan kehidupan yang datar-datar aja Datar, gitu. Dari apa ya? Dari SD, SMP itu kan aktif di organisasi, tapi pas di SMA itu vakum. Biasanya vakum gitu. Cuma karate doang. Itu juga ya cuma buat Bela pelatih diri. fisik aja sih, bela diri. Nah, pernah itu pas kelas 2 mau ke kelas 3 semester 2 lah, kelas 2 semester 3 itu ngerasakan jenuh sama bukan keadaan sih, sama pergaulan yang gitu-gitu aja. Terus Emang pergaulan di sana gitu-gitu aja tuh gimana contoh ininya? kalau circle saya ya, circle saya tuh yang nggak nakal, terus yang baik biasa aja lah gitu, nggak baik-baik ya. juga sih. Jadi ya biasa, nggak yang ngelawan guru atau gimana gitu. Tapi tipe-tipe yang Sanmori gitu kan? Atau misalkan datang ke pantai terus misalkan gelar ini apa? Tikar yang pakai kain itu terus foto-foto itu tipe-tipe yang kayak gitu ya? Dasar. Apa namanya? Yang kayak gitu tuh fotogenik bukan. Lanjut. Nah, terus kan pas ngerasa jenuh kayak gitu tuh mulai bukan ganti circle. Jadi satu circle tuh kan ngerasa jenuh ya. Cenah mun cek sunana mah kumaha urang mun jadi bangor cenah gitu. Nah, terus kan pernah ikut ke geng sebelah yang agak tingkatannya nggak baik-baik saja gitu kan. Geng sebelah tingkatan nggak baik-baik saja tuh macam apa misalkan cewek-cewek macam apa? Enggak yang nggak berkerudung misalkan contoh gitu. Bisa dikategorikan lah. Kalau di luar sekolah. Ngudut juga. Nge-vape sih. Ngepep. Oke ya paham ya, kategori paham kan? baiknya paham ya. Nah terus ngikut lah, bukan ngikut sih, lebih ke niruin gaya. Nah Rambut dicat gitu. enggak sih aku mah. Oh enggak. Nah kemudian pas itu nyobain lah. Aku kan jurusannya IPA. Terus bosen kan, dari IPA itu kan fisika, kimia dan sebagainya. Terus ngikut lah pernah. Kalau misalkan jam pelajaran KBM ikutnya ke IPS. Seminggu ikut ke IPS. Terus nggak masuk dong berarti Enggak. kelas IPA? Enggak. Terus masuknya bolos dong? Iya bolos. Bagus. Oh pernah gitu. Nakal yang berpendidikan gitu Bi. Bolos pun belajar jatuhnya. terus habis itu dimarahin sama guru. Ya dimarahin, terus dikasih SP1, surat peringatan 1. Disuruh, aduh, mudah-mudahan ibu saya nggak lihat ya. Tapi ibu nggak tahu berarti? Nggak tahu. Wah, parah. Nah, kan dikasih surat SP1 kan, surat peringatan 1. Itu SP1 itu harus dikasih ke orang tua. Karena kan seminggu itu kan nggak masuk sekolah. Ya masuk ke sekolah tapi cuma nggak ikut kelas gitu. Nah, itu. Suruh orang tua itu ke sekolah. Tapi yang datang itu mamahnya temen saya. Bukan orang tua saya. Parah sih. Pernah seperti itu. Kemudian ya dari situ ngerasain gimana jadi anak, bukan nakal sih. Ya, bisa disebut nakal enggak sih? Mencoba pola hidup yang berbeda lah mungkin ya. Iya. Bukan nakal gitu mah. Kalau nakal kan kalau anak muda atau siswa gitu nakal itu biasa. Malahan kalau nggak nakal aneh gitu. Serius, kalau nggak nakal aneh berarti dia guru sebenarnya. Jadi tenaga pendidik. Berarti lulus dengan predikat apa ya? Biasa aja sih. Biasa aja. Karena cuman yang paling fatal itu ya cuma itu doang. Cuma itu doang berarti ya. Tapi nilai aman gitu. Aman. Ya, bagus. Tapi kenapa nggak masuk kampus negeri sekarang? Nah, nggak tahu. Maksudnya nggak tahu tuh karena emang nggak masuk gitu, nggak nyoba daftar atau gimana?
Bukan gak nyoba sih. Jadi dulu gini, sebenarnya saya tuh mau kuliah di Bali, ikut ayah. Oh iya. Udah daftar, udah mau masuk uang pendaftaran dulu. Tapi karena karena saya itu anak perempuan satu-satunya, di ibu juga di ayah juga sama. Jadi ibu tuh nggak mau nggak mau pisah gitu. Iya, nggak mau jauh gitu. Terus kan bingung, atau di mana, di Bandung gitu kan? Kan kalau di Bandung kan masih dekat lah gitu, masih daerah Jawa Barat gitu kan. Tapi dulu tuh nggak tahu kenapa kata ibu udahlah mendingnya jadi sini katanya. Atau Tasik, cek ABT gitunya. Lah ulah cenah gitu. Terus kan lihat informasi di Pangandaran juga ada gitu. Nah, dari situ orang tua langsung ngedukung. Ya ibu gitu, dari ibu. Nah kemudian nggak tahu kenapa ikut aja lah. Masuk aja gitu. Kamu masuk yang di sini apa yang di sana? Di sini. Kenapa nggak yang di sana? Di mana? Di Bangunjaya? Enggak di Mangunjaya. Kan ada di Bangunjaya. Ada kelas jauh, tapi kurang lah, karena kan dari kecil itu kan udah sama ibu. Jadi sebenarnya bosan juga diem di di Mangunjaya. Diem sama ibu gitu. Jadi ya terus kan kebetulan dulu itu pesantren juga. Oh, sekarang pesantren berarti? Enggak, keluar. Tapi orang tua tahu keluar dari pesantren? Tahu ya. Saya tuh punya kenalan tuh di Bangunjaya tuh si siapa namanya ya? Yang angkatan lulusan kemarin, yang tapi kuliahnya di Bangunjaya. Yang siapa? suka nyanyi itu siapa? Putri Lutriana Dewi. Bukan. Siapa? Siapa namanya Cowok. Cewek. Si teh apa itu yang lain, yang janda itu. Hah? Siapa namanya ya? Janda. Arika janda mama. Meni. Ada dia pemain ini maksudnya dia suka nyanyi di apa itu namanya tuh, yang terkenal banget di Mangunjaya tuh apa? YouTube-nya ada dah. Lupa banget, nanti mungkin inget lah siapa namanya. Ya, ada beberapa lah kayak ibu-ibu Mangunjaya kan, mereka lumayan ini kan agresif gitu. Agresif. Parah. Iya, serius pas. Nah, terus lanjut. Sekarang kuliah di Stitno Al-Farabi Pangandaran. Dari kemarin kita nge-brand mulu Stitno ya. Tapi mereka nggak pernah lirik gitu kan. Ya, boleh. Pade. Kuliah di Stitno. Jurusan? BKPI. Bimbingan konseling. Berarti kamu nggak kuliah di Stitno dong? Iya sih sebenarnya. Seharusnya bukan situ ya tadi. Iya. Tulisan BKPI. Kenapa BK? Karena dulu tuh sebenarnya pengennya masuknya ke keperawatan sih. Keperawatan. Nah, kemudian kan karena masuknya ke Stitno. Di Stitno itu adanya BK, bimbingan konseling pendidikan Islam. Dari keperawatan ke BK yang enggak sama-sama enggak terlalu jauh lah. Kalau perawat itu merawat fisik gitu kan. Kalau BK itu merawat hati. Asik. Kan psikolog, terus kan lebih BK ke psikolog. Enggak banyak psikolognya, tapi kan lebih ke bimbingan konseling. Iya, lebih ke ini kan, maksudnya kalau BK menurutku lebih ke pendampingan sih. Bagaimana orang punya masalah didampingi sampai tuntas masalahnya gitu. Emang ilmu psikologinya ada. Iya. Cuma memang harus kuliah psikologi dong. Kenapa nggak kuliah psikologi kayak yang sebelah temanmu itu? Sebenarnya dulu tuh mau di UICI kan? UICI, tapi karena kalau misalkan mau beasiswa full itu harus LK2 atau LKK. Dulu saya belum. Oh jadi itu tujuan dia LK2. Ya enggak juga. Oh, gitu ternyata. Enggak juga sih. Baru tahu di sini loh, awas ya. Oh, jadi harus LK2 juga ya. Dulu iya kalau itu. Sekarang enggak? Enggak. Atau gimana? Enggak sih. Jadi bisa langsung masuk gitu aja? Enggak juga. BKPI udah semester berapa sekarang? 6. Si Acep semester berapa ya?
akhir 8. Oh 8 ya? Oh beda 1 tahun berarti ya? Umur berapa? 22. 22? 21 maju 22 berarti sih. kelahiran tahun 2001. 2001 ya? Beda 3 tahun berarti. Iya. 3 tahun sama? Sama saya. Oh. Saya 99. Nah, selama di Stitno ini, kamu kan udah 6 semester tuh. Suka dukanya apa sih kuliah di Stitno? Orang-orang tahu nggak kamu kuliah di Stitno gitu? Oke lah. Atau orang-orang tahu nggak Stitno di mana gitu? Biasanya nggak tahu. Nah itu juga jadi perbincangan sih dari keluarga ayah saya. Karena kan gini, emang di Pangandaran ada katanya kampus. Setaunya kan cuma Unpad. Oh, gitu kan. cuma ada 3 kan di Pangandaran. Iya, tapi kan yang paling terkenalnya kan Unpad. Iya, yang paling terkenal Unpad. Iya. Nah, terus kan katanya itu gimana di mana katanya. Ya di Pangandaran ada. Makanya kalau misalkan saya bilang ke ayah, kalau misalkan ayah mau tahu ya ke Pangandaran gitu kan ada kampusnya gitu. Ya udahlah, kalau misalkan ada ya udah kuliah lanjut gitu kan. Kalau gimana ya? Tadi kan nanya suka duka. Kuliah di Stitno suka duka. Flat aja sih. Flat aja ya? Flat. Tapi kan aktif di organisasi kan? Alhamdulillah. Apa? HMI? PMI? HMI. Oh HMI ya. Oh bagus sih. Kenapa milih HMI? Kenapa nggak pilih PMI? Bukannya PMI lebih mempunyai akses yang lebih banyak ya? Dulu jadi dulu tuh saya pernah di PMI. Oh pernah. Setahun Berarti Dari udah semester mapaba ya? udah. Oh kamu terkena hasutannya juga ya? Nggak, maksudnya kan kalau mapaba kan wajib katanya kan? Iya. Dan pernah gitu? Pernah 1 tahun tapi nggak aktif sih. Jadi aktif. Cuma ikut doang gitu ya? Iya. Kayak pramuka aja. Kok gitu ya? Saking banyaknya mungkin Iya. jadi nggak keurus. Terus kenapa pindah ke HMI? Kamu dipacarin ya? Hah, enggak. Oh enggak. Biasanya teknik-tekniknya begitu kan? Enggak. Jadi dulu tuh gini, karena kan pas di PMI itu saya lagi pesantren. Dari semester 1 sampai semester 3 awal itu di pesantren, terus sambil ya organisasi sambil di PMI gitu. Karena dulu tuh kenapa nggak aktif di PMI? Bukannya saya nggak mau, tapi karena saya di pesantren, perizinannya juga kan susah gitu kan. Kemudian saya kan keluar dari pesantren, terus pengen explore. Nah kebetulan dulu itu kan saya BKPI. Nah orang yang di HMI itu kan di BKPI juga, ya. kebanyakan ya, gitu. Kebanyakan Jadi, udah. nah karena saya gabungnya sama orang-orang itu, terus sebelum saya masuk ke HMI juga saya sudah pernah ikut kajian, kemudian ikut nongkrong dan sebagainya. Sama gitu. Anak HMI. Nah gitu, jadi sebelum pindah ke HMI juga udah dianalisis terlebih dahulu. Jago mereka marketingnya ya? Seperti itu. Ya kan usaha-usaha mereka tuh emang luar biasa gitu. Kadang ada metode dipacarin dulu, udah masuk. Ya kebanyakan sih kalau bukan HMI aja sih. Iya, bukan HMI aja memang. Kan organisasi pengkaderan gitu, dua-duanya juga. Tapi apa yang didapat di HMI? Apa? Kosan gratis? Salah satunya. Banyak sih, banyak. Yang didapat dari HMI dari semester 3 sampai sekarang udah mau 2 tahun mungkin ya. Ya yang pertama sih relasi. Udah kepake relasinya? Alhamdulillah. Udah ya. Alhamdulillah tuh apa? Alhamdulillah ya. Belum, alhamdulillah udah. Kalau alhamdulillah kan pasti kebanyakan yang baik lah. Oh iya. Alhamdulillah ada. Oh ada gitu ya. Alhamdulillah ya. Apa? Haleluya.
Orang Kristen juga suka bilang alhamdulillah di sini, gak ngerti ya. Astagfirullah juga kan. Aduh. Yang Islam mah Tuhan Yesus. Tuh, nggak ngerti. Oke. Nah, aktivitas apa sih selain kuliah berorganisasi gitu? Aktivitas apa selain itu? Gak ada sih. Gak ada. Beban keluarga. Beban keluarga ya. Asli beban keluarga. Berarti emang belum mencoba untuk memulai sesuatu kayak usaha atau apa gitu. Kalau usaha dulu pernah. Karena kan ayah itu jualan online distro. Ayah yang di Bali. Ayah yang di distro. Bali. Di Shopee di itu. Boleh nggak sih? Boleh. Oh, boleh. Kita kan belum ada sponsor. Oh iya, di Shopee. Oh, ada maksudnya. Beko sponsornya. Ada gitu. Ya kan dulu ya ikut ayah, bukan ikut sih, bantu. Lebih ke bantu. Jadi bukan jualan. Jadi admin. Admin Shopee. Gitu. Semester 6 berarti bentar lagi. Kemarin kakak PPL ya? PPL udah ya? Iya. Udah nyusun belum? Belum lah. Kan tahun KKN depan dulu. Berarti ya? Di sini KKN dulu. Tahun depan berarti nyusun. Iya. Tapi udah ada gambaran judulnya kayak gitu. Belum ya. Mau dilamain apa dicepetin? Kalau bisa ya cepet lah. Tapi di sini nggak bisa. Nggak bisa dicepetin. Iya sih kan. Tapi tepat waktu di sini harus bisa katanya. Iya bisa. Insya Allah mau. Tapi kalau Stitnu sih hitungnya semua tepat waktu, kecuali yang memang mengundurkan diri di tengah-tengah. Maksudnya mengundurkan diri, saya nggak mau ngerjain skripsi tahun depan aja, paling gitu. Ya bisa Bisa gitu. Bisa. Cuma memang harus pas 4 tahun kan semuanya juga. Tuh. Saya juga baru lulus dari Stitnu. Angkatan tahun? Tahun ini saya lulus. Tahun kemarin. Bareng nggak Anjar? Iya. Bener. Saya sekelas sama Anjar. MPI. Nah, Hacan pernah ningali. Lulusan terbaik non akademik. Bener iya. Bener. Bos parah. Saya di Stitnu. Nggak, kirain udah tahu. Nggak tahu. Saya di Stitnu. Serius. Sumpah ih. Parah, saking jarang kuliahnya saya. Tapi kelas reguler eksekutif. Zaman saya nggak ada kayak gitu, cuma sekelas doang. Sekelas doang. Berarti reguler. Ya. Gak pernah lihat yang ini muka ini. Bener. Tapi Anjar pernah lihat Anjar. Pernah lah, kan HMI. Oh, orang itu dianggap di HMI. Apa emang? Aduh, punten kanda. Bukan, enggak bercanda. Pernah ikut. Oh, pernah ikut. Pernah ikut. Cuma sampai mapersa doang kalau nggak salah. LK juga pernah ikut. Nah, tuh berarti Dia bukan lulus. Nah, Hiji aja lemah, seangkatan LK di range tahun itu. Gak doang yang nggak lulus. Nah, Nggak tahu. Tapi Pak Dedi bisa lulus bersyarat orang. Anaknya di nabi-nabi di tapi mengikuti kegiatan kan? mengikuti kegiatan. Oh, aktif pokoknya. Inisiator. Bukan provokator. Bukan. Saya mah provokator nggak bawa HMI. Sempet saya juga jadi provokator ini. Biasalah, menggulingkan kasta BEM tapi malah nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata yang ikut saya jadi nusuk saya. Ada. Emang sakit sih, emang sakit. Tapi emang di Stitnu asik gak sih? Masuknya berorganisasi di Stitnu asik gak sih? Gimana ya saya jawabnya? Jawab aja jujur, di sini mah tempatnya orang jujur. Wah. Berorganisasi di Stitnu. Kalau dibilang asik, ya asik. Kalau dibilang gak asik, gak asik. Asik lah. Asik. Tapi Stitnu UKM gitu masih aktif gak sih? Aktif. UKM apa yang aktif? Paduan suara ya? Iya kan itu aktif. Iya, sekarang udah kan pasti. juga udah punya podcast. Udah diundang ke podcast Stitnu? Belum lah, siapa Belum saya? ya? Iya bener, bukan dosen sih. Iya kan, bukan Podcast dosen. Stitnu rata-rata dosen semua yang diundang. Orang-orang penting juga. Siapa orang-orang penting di sana? Dosen kan penting.
Oh iya benar, dosen. Besok saya undang DPR di sini. Amin. Mantan DPR. Mantan. Kan ngobrol bareng alumni sekolah. Nah, saya mau ngobrol bareng alumni DPR. Mantan gak tuh? Bagus itu. Ngobrol bareng alumni DPR. Tapi dosen favorit kamu siapa di situ? Sekarang udah nggak ada. Oh, Keluar. Siapa? Bu Ipa. Bukan. Bu Siat. Panispa. Orang Pangandaran. Oh, itu favorit kamu? Pernah. Kamera ke dia, Bi. Kamera ke dia. Parah. Ada momen. Iya. Ada cerita. Hah? Ada cerita. Apa? Iya sama. Iya, ada. Ada satu momen lah yang memang dosen itu terlalu idealis lah kalau menurut. Saya nggak suka orang yang idealis. Tapi Panispa bagus. Ya, Panispa bagus. Keren dia, integritasnya tinggi. Tapi sekarang dia keluar emang. Iya. Dia malah Fokus aktif di di SMK. Pramuka kalau nggak salah. Aktif di Pramuka. Iya, aktif di Pramuka. Ketemu lagi sama saya di Pramuka. Tapi kenalin. Hah? Kenalin. Kenalin. Saya nggak pernah ngerjain tugas dia soalnya. Tapi biasanya emang gitu sih. Kalau misalkan siswa atau siswa atau mahasiswa dikenal sama dosen atau guru tuh karena yang pertama karena pintar, yang kedua karena nakal. Tebak saya karena apa? Wah jelas pintar. Wah. Karena saya dekat dengan dosen, karena saya pintar gitu. Oh, tidak. Terus? Dosennya satu tongkrongan. Oh. Jadi kalau kamu mau selamat di kampus itu memang yang didekati itu jangan mahasiswa, tapi dosen. Maksud didekati itu bukan didekati untuk jadi pacaran atau apa ya. Tapi ya dekat gitu, di chatting, kasih perhatian gitu, ibu-ibu bapak-bapaknya. Atau jatuhnya jadi selingan. Hah? Selir. Nggak, selir? Enggak lah. Kan kamu mau sukses di kampus ya? Mau kumlot kan? Mau jadi mahasiswa dengan prestasi akademik atau non akademik kan itu tergantung dosen, saudara. Iya sih. Saya tuh banyak yang ikuti mata kuliah, tapi tiba-tiba, wah nilai saya beda 1 sama kumlot nih. Tapi masuk kumlot tetap. Ya kan kumlot, ada yang paling kumlot itu kan nilainya paling tinggi. Beda 1 nih sama yang kumlot. Beda 1. Iya, karena kalau saya kumlot double dong. Terus nggak pantas juga. Kayaknya mungkin harusnya saya jadi mahasiswa terbaik. Mereka boleh. Iya, serius. Boleh. Tapi karena wah ini kuliah masuk aja jarang. sebulan begitu masuk langsung UTS. Parah. Pade. Gak bisa. Ade pren, Pak. Pade pren. Oh, mantes. Ade siapa Irfan? Pren. Bener pren. Mantes. Bianti, wah. Bianti mah biasa pren tapi masih suka sikut-sikutan lah. Saya nggak didosenin. Sama Bu Yanti? Sama Bu Yanti enggak. Itu MPI. Oh, Kalau BK. Bersyukurlah. Bu Ipa, tahu Bu Ipa? Pernah. 1 ya? semester sama. Dia masih nggak sih? Enggak, pindah rumahnya kan. Pindah kediaman. Oh iya, jadi dia nggak ngedosen di sini lagi. Iya. Jadi sekarang judul podcastnya nanti ini gibah-gibah dosen sendiri. Udah berapa menit, Be? Oh, 33. Sebelum. Nah, aku yang penasaran tuh kenapa kamu tuh kan sebelumnya punya background aktif di organisasi, terus vakum, terus sekarang aktif lagi. Sebenarnya tujuannya apa sih aktif di organisasi? Tujuan aktif. Kalau dulu di SMP kan yang aktif tuh di pas SMP. SD juga aktif tapi di pramuka doang gitu, di pramuka doang. Pramuka doang gitu kan. Kalau SMP dulu tujuannya karena yang pertama pengen masuk OSIS. Oh iya benar. OSIS sama pramuka tuh apa? DP, Dewan Penggalang. Oh iya benar. DKG kalau aku dulu tuh. Dulu tuh kalau misalkan mau masuk
DP sama OSIS itu harus aktif. Tujuannya Syaratnya. buat terkenal ya. Yang pertama iya. Yang pertama buat terkenal, kedua deket sama guru. Iya. Biasanya sih tujuannya itu sih kedua. Nah, terus sekarang itu biar terkenal juga. Enggak sih, karena kan organ ekster. Iya, tetap aja kan. Organ ekstra juga bikin terkenal juga kan. Iya. Iya. Jadi tujuan kamu ngikuti organisasi apa sebenarnya? Pengalaman atau kan ada orang yang ikut organisasi karena dia pengen punya circle baru, terus pengen dikenal orang, kan? Pengen menunjukkan dirinya, oh saya ini, oh saya itu gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Pokoknya dia haus akan pengakuan orang. Kan biasanya gitu. Nah, kamu itu kategori yang mana? Yang mana ya? Gak masuk semua. Gak masuk semua. Yang pengalaman sih. Yang pertama pengalaman. Karena kan kalau dulu di SD atau SMP kan ruang lingkupnya itu hanya sekolah saja. Kalau misalkan sekarang di HMI kan luar. Ya maksudnya ngerti nggak sih? Luar gitu kan. Bukan hanya di ranah kampus saja gitu. Kalau misalkan pengalaman di HMI kan lebih ke ruang lingkupnya itu bukan hanya kabupaten. Kalau kata saya, yang pertama pengalaman, kedua relasi. Oh. Karena kalau udah punya relasi gampang kan? Oh iya, gampang. Kuliah juga gampang, kok punya relasi. Jadi gimana rasanya kursi DPR? Empuk. Terus kan saya kemarin ikut ke acara HMI yang di DPR RI apa judul acara apa? 30% kuota perempuan representatif atau partisipasi. Kamu dukung yang mana? Dukung. Representatif atau presentasi? Apa? Representasi. Representasi atau partisipasi. Oh, itu kan dua hal yang ini kan? Berbeda. Jadi kamu pilih partisipasi atau representasi? Oh, enggak gitu ya? Enggak gitu. lanjut. Sampai mana barusan? Sampai duduk di kursi DPR itu hangat. Sampai duduk di kursi DPR RI. Yang pertama, kieunya gitu kan. Oh gini gitu ya rasanya. Gini gitu rasanya, empuk, terus nyaman, ada AC di mana-mana gitu. Terus wangi, terus ketemu sama orang-orang penting. Siapa aja tuh? Iya di pengurus besar HMI sih kebanyakan. Iya. Terus ada anggota DPR RI-nya juga, terus ada dari partai PAN. Pak Agun ada Pak Agun? Ketemu nggak? Enggak. Tahu tapi Pak Agun. Enggak tahu. Wah parah. Saha? Pak Agun nggak tahu anjir. Hah? Berarti relasinya masih kurang. Tanyain dari Pak Agun tuh siapa? Oke. DPR RI dia. Terus jadi konteksnya apa yang dibahas di sana? Ya itu 30% kuota perempuan itu di Indonesia sudah seberapa jauh? Ya partisipasikah atau representasikah? Seperti itu. Tapi hasil dari situ kebanyakan apa? Representasi atau partisipasi? Representasi. Kalau representasi kan bukan identik dengan angka, berarti mewakili doang kan? Ya. Karena kan yang dibahas itu kan 30%. 30% kuota perempuan dalam politik. Nah, di Indonesia belum ada 30%. Tapi menurutmu kamu feminis bukan sih? Enggak sih. Kan kalau di ini Kohati kan berarti kan. Kohati kan ada belajar tentang ini kan, feminisme gitu. Feminis gender juga. Dengan gender kan. Jadi menurutmu itu 30% perempuan sebagai baru representasi, belum jadi partisipasi, itu berarti kan belum kesetaraan gender atau gimana? Iya. Tapi perlu nggak sih kesetaraan gender menurutmu? Di politik? Enggak, bukan di politik. Di segala bidang. Gender. Politik juga masuk kan? Kesetaraan gender perlu nggak sih? Perlu lah. Kenapa? Karena kalau gitu nggak adil. Oh nggak adil ya?
Kan harus dalam semua bidang gitu berarti. ya Oh gitu ya. Jadi perlu ya perlu. kesetaraan gender. Berarti kamu nggak apa-apa kalau misalkan banyak perempuan yang ditakdirkan untuk menjadi kuli bangunan misalkan. Ya kalau sepemahaman saya bukan kesetaraan. Tapi Bukan kesetaraan gender, karena kalau misalkan setara itu tadi contohnya misal perempuan itu kan identik dengan kebanyakan bukan kuat bukan lemah, tapi memang karena ada sebagian perempuan yang bukan gemulai, jadi lebih ke pendiam, pemakan, jadi ototnya kurang gitu kan. Nah kalau misalkan kesetaraan gender itu lebih ke kita harus setara. Misalkan kalau perempuan itu laki-laki itu manjat pohon, berarti perempuan juga harus, kan kalau kesetaraan gender. Tapi kan laki-laki tidak bisa membiarkan perempuan manjat pohon. Iya, kan Itu bukan lelaki sejati dong. Hah? Masa jadi perempuan sejati nanti? Iya kan, kembali? kalau misalkan konteksnya kesetaraan gender kan harus setara. Kalau misalkan tadi kan contohnya naik pohon nih. Kalau misalkan dua laki-laki itu kan pengen jadi orang yang membawakan kelapa misalkan. Tapi perempuan juga pengen bawain kelapa. Jadi mereka harus beradu untuk mendapatkan kelapa. Kelapa nu mana heula kelapa. Kelapa muda kan tadi katanya mau naik kelapa kan perempuan juga bisa nih ya, berarti mereka kalau mau manjat satu kelapa gua aja bisa, gua bisa akhirnya nggak jadi manjat kelapa. Yang geus ku batur jalan. Wah eta aku tuh masih nggak paham sebenarnya kayak orang-orang ngomongin tentang kesetaraan gender itu ya, SJW itu social justice warrior. Mungkin feminis gitu lah. Kan kalau macam-macam Deddy Corbuzier kan mereka nggak setuju tentang feminisme. Perempuan dan laki-laki itu setara. Jujur saya juga nggak setuju karena dalam beberapa hal kan dari segi postur tubuh dan lain juga udah berbeda kan. Udah banyak gitu ininya. Perbedaannya gitu. Dan kalau jadi setara berarti jadi sama dong ya. Iya makanya bukan kesetaraan gender kalau yang saya pahami. Tapi bentar saya lupa lagi. Intinya itunya tuh bukan setara. Jadi kela naonnya? Sejajar. Bukan sejajar. Seirama. Sekasur. Hah? Lupa lagi saya, nanti salah ngobrol lagi. Jadi saya juga sebenarnya nggak terlalu fanatik sih, nggak fanatik sebenarnya, bukan terlalu, emang nggak fanatik, nggak begitu mengikuti apa itu kesetaraan gender atau misalkan feminisme, apalagi misalkan ikut dalam komunis feminisme dan sebagainya. Enggak. Walaupun misalkan saya kohati di HMI sebagai ya perempuannya gitu, tapi nggak terlalu mendalami gitu ke bidang itu. Karena yang tidak punya ketertarikan mungkin di bidang itu. Nah, Selfie menurutmu gimana? terakhir nih. Selfie menurutmu gimana? Sebagai perempuan, sebagai kohati, sebagai orang yang belajar tentang gender dan lain-lain. Selfie menurutmu gimana? Selfie. Menurut saya, hidup tanpa anak. Sepi lah. Sepi. Karena kalau saya tipikal orang yang suka anak kecil. Gitu. Tapi menurut pandangan secara ininya nih, secara general, menurutmu kamu setuju nggak sih sama child free, konsep-konsep kayak gitu? Enggak sih. Kalau ditanya setuju atau tidak, ya tidak. Tapi kalau misalkan tapi saya nggak melarang sama misalkan ada ya kawan-kawan kohati atau misalkan ya kawan-kawan perempuan gitu yang memang mereka memilih tidak punya anak, atau misalkan bukan child free saja kan sekarang, tapi yang nggak menikah tuh apa? Married free. Iya kan, ada kan perempuan yang memang nggak butuh laki-laki. Nggak butuh laki-laki. Ada. Iya ada. Itu kan juga diusung sama feminis. Oh iya, saya tahu orangnya. Ada, saya punya kenalan kayak. Nah gitu. Jadi
kalau misalkan ditanya setuju atau tidak ya tidak, tapi saya nggak ngelarang ya sama kawan-kawan feminis punten. Ya. Saya berharap Mbak podcast ini di Berondong SJW supaya viral. Tidak apa-apa. Ulah tuh. Nanti kan banyak komen-komen. Jadi kan bad news is a good news. Lah. Jadi bad news itu mendatangkan follower, mendatangkan traffic ya. Oke. Udah? Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah ada ini nggak? Kamu punya statement nggak yang misalkan final statement yang ngobrolin tentang motivasi hidup misalnya? Ada. Kalau motivasi hidup. Apa tuh? Dari kecil karena saya latar belakang broken home. Gitu Sama. Dari kecil karena latar belakang broken home, yang ada salah satu quotes yang memang bikin saya semangat dari PD Baik. Apa tuh? Masalah tidak akan menjadi masalah apabila masalah itu tidak dianggap masalah. Liur. Bagus sih. Nah, seperti itu. Bener sih, bener. Ya. Bener. Mantap sih. Masalah tidak akan jadi masalah kalau tidak dianggap masalah. Ya bener. Yes. Bener. PD Baik. Jadi flat aja. Bentar lagi film barunya datang tuh. Anjika. Iya, Cika. Yang ganti kan pemerannya kan. Oke, kita nggak selesai. Terima kasih kepada Christina yang udah mau mampir di Ngobras, udah mau berbagi ceritanya, udah mau sharing ya. Semoga podcast ini viral. Ya. Nanti kan kata-katanya bisa dipotong. Statement-statementnya bisa dipotong, mengundang SJW kan bagus. Terima kasih. Saya Jujun, Christina. Sampai jumpa di Ngobras minggu depan. Dadah. Dadah dong, dadah. Iya, dadah. Oke.